Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan belajar materi unsur-unsur teks cerita fantasi. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar 4 hal penting terkait dengan unsur-unsur teks cerita fantasi. Yang pertama, kalian akan belajar mengenai pengertian teks cerita fantasi. Yang kedua, kalian akan belajar ciri umum teks narasi. Kemudian yang ketiga, kalian akan belajar ciri umum teks cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi. Dan yang keempat, kalian akan belajar jenis teks cerita fantasi. Kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan belajar tentang pengertian teks cerita fantasi. Perlu anak-anak ketahui bahwa cerita fantasi itu sama dengan cerita imajinasi. Jadi ada istilah yang mengungkapkan cerita fantasi, ada juga yang mengungkapkan cerita imajinasi. Intinya dua teks tersebut adalah sama. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari cerita fantasi, cerita imajinasi, dan juga cerita narasi. Jadi, teks cerita imajinasi adalah teks yang termasuk teks narasi. Jadi, cerita fantasi, cerita imajinasi itu termasuk ke dalam teks narasi. Nah, teks narasi itu apa? Teks narasi dapat diartikan sebagai teks yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Teks imajinasi mengisahkan sebuah cerita tentang hasil rekaan dan hayalan dari penulis. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa konsep dari teks cerita fantasi adalah teks yang berisi sebuah kisah, suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan rekaan atau hayalan dari penulis. Itu adalah konsep dari teks cerita fantasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar tentang pengertiannya. Pengertian teks cerita fantasi. Cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Oleh sebab itu, cerita fantasi dapat mengisahkan tentang zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Cerita yang dikategorikan seperti fabel, dongeng, legenda, mitos, dan atau cerita rakyat termasuk ke dalam teks cerita fantasi. Namun, terdapat perbedaannya. Cerita rakyat, legenda, dan mitos termasuk cerita imajinasi atau cerita fantasi. Namun, cerita imajinasi atau cerita fantasi tidak selamanya termasuk cerita rakyat, legenda, dan mitos. Di sini saya akan memberikan contoh. Misalnya, cerita Sangkuriang dan cerita Berlibur ke Bulan Bersama Ibu. Tentu ada perbedaannya. Meskipun keduanya melibatkan daya imajinasi atau daya hayal, namun cerita Sangkuriang melibatkan fakta yang terjadi dengan latar tempat di daerah Jawa Barat. Sedangkan Berlibur ke Bulan Bersama Ibu sepenuhnya dihasilkan melalui rekaan, imajinasi, dan pembayangan penulis terhadap aktivitasnya bersama ibu dengan pergi ke bulan, suatu tempat yang mustahil untuk dicapai oleh seorang anak. Jadi itulah yang dimaksudkan bahwa teks cerita fantasi atau imajinasi belum tentu termasuk ke dalam teks fabel, mitos, legenda. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, kita akan belajar materi yang kedua, yaitu ciri umum teks narasi. Mengapa kita belajar hari ini? Karena teks cerita fantasi merupakan salah satu jenis dari teks narasi.
Untuk ciri umum teks narasi yang pertama adalah alur. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur atau plot. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi, kemudian dilanjutkan dengan timbulnya pertentangan, dan sampai pada penyelesaian atau akhir cerita. Itu gambaran secara garis besar alur dalam sebuah cerita. Jadi dimulai dari pengenalan, kemudian terjadi konflik, sampai akhirnya masalah atau konflik diselesaikan. Ciri umum teks narasi yang kedua adalah tokoh dan watak tokoh. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa atau mengalami jalan cerita atau alur. Untuk ciri teks narasi yang ketiga adalah tema atau ide dasar cerita. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Ciri umum teks narasi yang keempat adalah amanat. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Jadi demikian adalah ciri umum teks narasi yang terdiri dari alur, tokoh dan watak tokoh, kemudian tema atau ide dasar cerita, dan amanat. Untuk selanjutnya kita akan belajar materi yang ketiga, yaitu ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi. Ciri yang pertama ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi biasanya magic, kalau tidak supernatural atau futuristik. Ciri yang kedua adalah ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayali yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tetapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi biasanya tentang magic, yang kedua tentang supernatural atau futuristik. Ciri ketiga teks cerita fantasi adalah menggunakan berbagai latar, lintas ruang, dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada ataupun yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Ciri yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa waktu lampau atau juga bisa waktu yang akan datang atau futuristik. Ciri selanjutnya adalah bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata.
Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi atau hayalan. Ciri selanjutnya adalah bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Oke, demikian adalah ciri umum teks cerita fantasi. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis teks cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, yaitu yang pertama, cerita fantasi total. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita fantasi total, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Itu untuk cerita fantasi total. Yang kedua adalah cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Jadi dia berupa hayalan tetapi masih menggunakan beberapa hal yang ada di dalam dunia nyata. Oke, jadi itulah jenis yang pertama, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Untuk jenis yang kedua adalah cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, latar waktu sezaman. Latar waktu sezaman berarti latar yang digunakan satu masa, misalnya fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa akan datang atau futuristik. Jadi cerita fantasi tersebut hanya berkisah tentang sesuatu yang terjadi dalam satu masa atau satu zaman. Bisa masa sekarang atau masa kini, bisa juga masa lampau atau bisa juga masa yang akan datang. Untuk yang kedua adalah latar lintas waktu. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah atau masa kini dan 40 tahun yang mendatang atau futuristik. Jadi yang cerita fantasi lintas waktu berarti menggunakan dua latar waktu. Bisa menggunakan latar zaman dahulu dengan masa kini ataupun bisa menggunakan latar masa kini dengan latar masa yang akan datang. Jadi itulah cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Sekian anak-anak untuk materi unsur-unsur teks cerita fantasi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.